Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga bisa kita lanjutkan belajar kita fikih waris atau fikih al-faraid. Ya. Kita lanjutkan tentang ahli-ahli waris yang berhak mendapatkan jatah selanjutnya. Setengah sudah, seperempat sudah, seperdelapan sudah. Maka menginjak pada jatah kelompok yang kedua, yaitu 2/3. Jadi keenam jatah ini dikelompokkan. Jatah yang pertama setengah, seperempat, seperdelapan. Kemudian jatah yang kedua 2/3, sepertiga dan seperenam. Yang mana jatah 2/3 itu mirip dengan jatah setengah. Jadi kan kemarin siapa saja yang mendapatkan an-nisfu? Yang pertama yang masih ingat gitu, az-zauju. Kemudian al-bintu. Kemudian bintul ibni. Kemudian ukhtun syaqiqatun. Nah, singkat pakai sin mawon. Kemudian ukhtun li afin. Suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung dan saudari seayah. Nah, itu setengah. Adapun jatah as-sulusani atau 2/3, adalah person-person yang ada pada orang yang mendapatkan setengah kecuali az-zauj. Ya. Karena az-zauj itu kemungkinannya cuma 2, entah setengah, entah seperempat. Adapun selain itu yang di bawahnya ini al-bintu, bintul ibni, ukhtun syaqiqatun, ukhtun li'ab, itu berpotensi mendapatkan 2/3. Nah, jadi kalau ini berhenti di sini atau pindah ke seperempat yang bagian lain kemarin sudah dibahas. Adapun bintul ibni, adapun al-bintu, bintul ibni, ukhtun syaqiqatun, ukhtun li'ab itu pindah ke as-sulusan dalam kondisi tertentu. Ya. Nah, silakan dibuka halaman 12 yang sebelah kiri tengah itu ya. Al-warasatu allazina yastahiqquna as-sulusain. Ya. Para ahli waris yang berhak mendapatkan jatah sebesar 2/3. Yaitu al-jam'u atau orang-orang yang ada pada setengah ini dimulai dari al-bintu tapi berserikat. Oleh karena itu di sini disebut al-banatu. Bukan al-bintu ya, al-banatu. Kalau al-bintu satu orang, satu anak perempuan, adapun al-banatu itu jamak. Cuma kalau jamak dalam ilmu waris itu 2. Ya. 2 sudah dianggap jamak. Kalau panjenengan belajar nahwu bahasa Arab, jamak itu 3. Kalau 2 musanna tapi dalam ilmu waris itu 2 orang. Jadi kalau ada al-bintu 1 dapat setengah, kalau ada al-bintu 2 atau al-banatu maka dapat 2/3.
Pertanyaannya, 2/3 dibagi 2 orang atau masing-masing dapat 2/3? Ya, 2/3 dibagi jumlah anak perempuan berapa. Kalau 10 ya bagi 10 orang. Karena nggak mungkin 2 orang dapat 2/3. Karena 2/3 ditambah 2/3 lebih dari 1. Ya. Apa itu istilahnya itu? Apa? Kalau pengeluaran atau lebih besar dari modal itu namanya apa? Apa? Skor. Tekor. Nah, tekor. Nah. Karena nggak mungkin lebih dari 2/3, maksudnya 2/3 dibagi ada jumlah anak perempuan berapa. Kalau satu saja dapat setengah harta waris, kalau 2/3 dibagi, kalau satu orang atau lebih maka jawab 2/3. Kalau 2 orang ya 2/3 bagi 2. Kalau anak perempuannya ada 5 maka 2/3 dibagi 5 anak perempuan. Ya. Lah kemudian banatul ibni. Ini kan bintul ibni kan satu cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau jamaknya apa? Banatul ibni. Anak-anak perempuannya anak laki-laki. Kalau mayat meninggal dan ahli warisnya adalah satu saja anak perempuan dari anak laki-laki, maksudnya cucu perempuan, maka dapat setengah. Tapi kalau ada banyak, maka dapat 2/3. Tapi nanti seperti kemarin, ada waktu kapan dapat, kapan enggak. Kapan dapat setengah, kapan dapat 2/3, tergantung keadaannya. Nah, cuma di sini kita ngelis saja, ya, yaitu person-person yang berpotensi dapat 2/3 itu siapa saja. Ya, jadi kalau hafal yang setengah ini, insya Allah hafal yang 2/3. Karena orangnya sama kecuali suami. Kemudian yang ketiga, al-akhwatu asyaqiqat. Akhwatun syaqiqat. Ya. Saudari-saudari perempuan kandung. Jadi kalau saudari perempuan ada 1, dapat setengah. Kalau ada 2 atau lebih, dapat 2/3. Dibagi rata antar saudari perempuan. Nanti kita kasih contoh. Kemudian yang keempat, al-akhwatu li'ab. Saudari-saudari seayah. Insya Allah dari sini jelas. Ada yang ditanyakan? Insya Allah persoalannya jelas-jelas ya. Tinggal beda jumlah dan beda jatah yang diterima. Lanjut. Oh, oke, keliru. Keliru saya tulis. Li'abin. Seayah. Nah, jazakallah khair. Ada lagi? Monggo. Lanjut. Nah. Ketika person-person ini berpotensi mendapatkan 2/3, nggak mungkin semuanya dapat 2/3, cuma satu kelompok saja. Karena kalau ada 2 kelompok yang dapatkan 2/3, maka tekor. Karena harta peninggalan itu dianggap 1, gitu ya. 1. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/3. Nah, nanti pokoknya nggak lebih dari 1. Nanti ada pembalasan, nanti aul ada. Cuma kalau 2/3 ini nggak mungkin didapatkan oleh 2 kelompok. Karena kalau 2/3 tambah 2/3 berarti pinten niku? 4/3. Nah, berarti satu
1/3. 1,3. 3 gitu ya. Nah, tak mungkin. Nah, maka agar person ini mendapatkan 2/3 ada syaratnya. Dan semakin ke bawah seperti kemarin, semakin banyak syaratnya. Karena kalau ini ada yang dapat 2/3 ini, kalau ini tidak ada, baru ini berpotensi dapat 2/3. Ini dapat 2/3 kalau ini tidak ada. Nah, ini dapat 2/3 kalau ini tidak ada. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang pertama ada, yang paling atas ada, ya sudah, dia yang mendapatkan 2/3. Nah, kita sekarang bahas syarat-syarat kapan al-banatu dapat 2/3. Kapan anak perempuan jamak ya lebih 2 ke atas, kapan dia mendapatkan 2/3. Syaratnya ditulis pada halaman 12 ya. Yang kiri bawah. Yang pertama adamu wujudi al-mu'assib. Tidak adanya al-mu'assib, yaitu ahli waris yang lain yang menyebabkan al-bintu atau al-banatu pindah posisi. Harusnya dapat 1/3 malah dapat sisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau al-bintu 1/2, kalau 2 ke atas 2/3. Nah, tapi kalau gimana? Kalau ada banyak lebih dari 1 plus ada mu'assib. Siapa mu'assibnya al-bintu? Al-ibnu, yaitu laki-laki yang selevel dengan dia. Jadi misalkan mayit, ya, tulis mayit. Ya. Meninggalkan dia ahli warisnya adalah al-abu, ayah. Kemudian bintun. Nah, karena bintun ada 1 dapat berapa? 1/2. Ayah dapat 1/6 dan sisa. Tapi kalau bintun ada 2, jadi kalau 1 bintun, 2 bintun. Kalau 1 dapat 1/2, kalau 2 orang dapat 2/3. Tapi kalau ada anak, misalkan ada 10, misalkan 10 bintunnya ada 10, misalkan saja. Ditambah 1 ibnun saja, maka mendapat sisa 2/1. Gak tidak oleh 1/2, gak tidak oleh 2/3, tapi dapat sisa gara-gara ada ibnun 1 saja. Dia pindah posisi menjadi mendapat sisa 2/1. Syarat yang kedua adalah adamu wujudul musyariki. Adanya yang berserikat dengannya. Artinya adanya bintun yang lain. Nah, maksudnya kalau 1 ya dapat 1/2, tapi kalau ada musyarik yaitu bintun yang lain, maka dapat 2/3. Ya. Jadi untuk ngitung jatah warisnya anak perempuan mudah. Tinggal dilihat ada enggak anak laki-laki. Oh, kalau enggak ada anak laki-laki enggak jadi dapat sisa. Kemudian dilihat sendirian atau ada kawannya. Kalau sendirian dapat 1/2, kalau ada kawannya dapat 2/3. Gitu saja. Ya. Itu syaratnya agar mendapatkan 2/3. Tidak ada mu'assib
Kemudian yang kedua, adanya yang berserikat dengan anak perempuan tersebut. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Jelas nggih? Nah, sekarang ini kan syaratnya al-bintu atau al-banatu dapat 2/3. Nah, kalau banatul ibni syaratnya apa? Syaratnya tambah satu lagi. 3. Karena dia lebih jauh daripada al-banatu. Ya. Tinggal posisinya kan mayit meninggal dunia, ada bintun, ada ibnun, anak laki-laki. Bintul ibni posisinya lebih bawah di sini, bintul ibni. Lebih jauh. Maka kalau yang atas tidak dapat 2/3 atau tidak ada, maka baru bintul ibnin bisa dapat setengah atau bisa dapat 2/3. Tapi kalau atasnya ada anak tertutup. Kalau ada bintu ibnin bisa jadi tertutup, bisa jadi nggak dapat sama sekali, bisa jadi dapat 1/6. Nah, maka syarat yang pertama dan kedua sama agar banatul ibni anak cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 2/3. Syarat yang pertama adamu wujudil mu'asib, tidak adanya mu'asib, yaitu ahli waris yang memindahkan posisi bintul ibni menjadi mendapatkan sisa. Pertanyaannya, mu'asibnya di sini sinten? Bintul ibni dia pindah menjadi mendapat sisa kalau ada mu'asib. Mu'asibnya siapa? Dalam ibn atasnya lah. Kalau ada ibn tertutup nggak dapat sama sekali. Ibnu ibnin di sini posisinya ya, anaknya ini. Ibnu ibnin. Ya. Nah ini kan satu level. Ya misalkan ini sudah meninggal duluan. Kemudian mayit meninggal, adanya bintu ibnin. Ya sudah. Kalau satu orang dapat setengah, kalau dua orang dapat 2/3. Tapi kalau ada mu'asib, yaitu laki-laki yang selevel dengannya, nggak jadi dapat setengah, nggak jadi dapat 2/3, tapi mendapatkan sisa 2/1. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian per person. Kemudian wujudul musyarik, adanya yang berserikat dengan bintul ibni. Kalau ada yang berserikat dapat 2/3, kalau nggak ada yang berserikat dapat setengah. Pertanyaannya, al-musyarik di sini yang berserikat dengan bintul ibni siapa? Bintul ibni yang lain. Itu mawon. Nah, tinggal syarat yang ketiga, adamu wujudil fara' al-a'la minhunna. Adamu wujudil fara' al-waris al-a'la. Jadi dalam istilah waris itu ada al-fara', ada al-asl. Ya, saya gambarkan. Ada yang namanya aslul waris. Ada yang namanya al-far'ul waris. Al-waris itu siapa? Keturunan mayit ke bawah yang mendapatkan waris. Misalkan yang ke bawah siapa saja? Ibnun. Kemudian bintun. Kemudian ibnu ibnin. Kemudian bintu ibnin. Ya. Kemudian ibnu ibnin. Nah, apa lagi?
apa namanya? Cicit terus sampai ke bawah. Nah, adapun bintu binten nggak dapat. Nah, pokoknya keturunan sampai ke bawah meskipun 7 generasi. Kalau masih hidup dan mendapatkan waris dari mayit itu namanya dikelompokkan menjadi al-waris. Keturunan yang mendapatkan waris. Nah, ini bertingkat-tingkat. Contoh, ada ibnun, ada ibn-ibnin. Kira-kira lebih tinggi mana posisinya antara ibnun dengan ibn-ibnin? Nah, ibnun lebih tinggi. Maka kalau ada ibnun dan ibn-ibnin, kok ada dua-duanya, maka yang dapat yang lebih tinggi diistilahkan dengan al-waris al-a'la. Keturunan mayit yang lebih tinggi posisinya, maka yang dapat itu ibnun. Ibn-ibnin nggak dapat, kenapa? Tertutup oleh ibnin. Ibnin mayit. Ya. Adapun al-aslu al-waris itu ke atas. Ya, seperti abun, ibu, bapak, umun, siapa? Ibu. Kemudian jadun, kakek. Kemudian jadjatun, nenek misalkan, ke atas. Selama dia adalah kelompok yang mendapatkan waris, maka disebut dengan al-aslu al-waris. Apa lagi? Kalau al-farq mungkin kita bahasakan keturunan, tapi kalau al-aslu apa bahasa ini? Ayat. Apa? Ayat. Pokoknya bapak, mbah, simbah, ya, terus buyut, canggal, wareng, udah-udah gantung siwur, galeasem, sesuai itu. Itu apa namanya? Al-aslu al-waris itu kalau istilahnya orang Jawa apa? Ayat kan apa? Nah, ini kan keturunan, anak turun. Kalau ke atas apa? Apa namanya? Istilahnya apa? Nah, pokoknya ngono lah. Itu kalau ke bawah al-far'u, kalau ke atas al-aslu, kalau nyamping seperti saudara, paman, keponakan itu namanya al-hawashi. Nyamping. Ya. Maka banatul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dari satu, berpotensi dapat 2/3 kalau nggak ada al-waris yang lebih tinggi. Jadi kan bintul ibni kan iki nggih. Nah. Kalau satu dapat setengah, kalau dua dapat 2/3. Di antara syaratnya nggak ada al-waris lebih tinggi siapa? Ibnun dan bintun. Ini farak lebih tinggi, ini farak lebih tinggi, lebih dekat ke mayit. Kalau ada ibnun nggak jadi dapat 2/3, kalau ada bintun juga nggak jadi dapat 2/3. Dapat berapa tergantung. Bisa jadi dapat setengah, ya. Kalau ada ibnun dia tertutup, kalau ada bintun 1 dia dapat 1/6. Ya, tapi nanti 1/6 belum. Insyaallah mudeng lepat tengah puyang niki. Iki belum paman niki, belum ponakan niki. Ya. Belum nanti saudara seibu belum niki. Tapi alon-alon mawon nggih belajar iki. Nanti ujiannya kalau ada ujiannya boleh lihat buku, ngertek gak apa-apa kok. Pokoknya paham. Kemudian akhwat syaqiqah. Saudari-saudari kandung. Halaman 13 yang sebelah kanan itu, bawahnya kotak. Ya, halaman 13 sebelah kanan. Yang banatul ibni sudah dibaca, kemudian al-akhwat as-syaqiqah sekarang, bawahnya lagi. Likai tastahik al-akhwat as-syaqiqat as-sulusaini yushtaratu. Agar akhwat syaqiqah bisa mendapatkan 2/3, maka ada syarat-syaratnya. Karena posisinya lebih jauh bahkan nyamping, maka syaratnya lebih banyak. Ya, cuma awalnya sama.
Yang pertama, ini syaratnya ada 5, ya ada 4. Yang satu sama, adamu wujudil mu'assib, enggak ada mu'assib. Ya. Mu'assibnya ukhtun syaqiqah siapa? Akhun syaqiq, saudara kan kandung. Karena kalau ada saudara kandung, enggak jadi dapat bagian tertentu, dapat setengah enggak, dapat 2/3 enggak, tapi malah dapat sisa. Yang kedua, adamu wujudi al-waris. Ya. Enggak ada keturunan mayit. Sama sekali. Entah ibnul, bintun, ibnu-ibnin, bintu-ibnin, ibnu-ibnin, dan seterusnya. Enggak ada keturunan dari ahli waris sama sekali yang mendapatkan waris, maka berpotensi mendapatkan 2/3. Ya. Syarat yang ketiga, adamu wujudil asli al-warisi minaz zukur. Temu nggih? Adamu wujudil asli al-warisi minaz zukur. Tidak adanya apa tadi ayat ahli waris, ayat ke atas ya. Yang laki-laki. Kalau ada bapak atau ada kakek ke atas, ada laki-laki ke atas, maka ukhtun syaqiqah enggak jadi dapat waris karena tertutup. Kalau ada ibu, maka ukhtun syaqiqah masih bisa dapat. Tapi kalau ada ayah laki-laki, kakek juga laki-laki, maka ukhtun syaqiqah enggak dapat. Kenapa? Tertutup oleh apa ini? Ayat apa bahasanya ya? Pendahulu ya. Yang laki-laki. Karena kalau ada bapak yang nyampe enggak dapat, paman enggak dapat, keponakan enggak dapat. Ya, jadi ayah dan anak laki-laki itu nutup nyamping. Yang sampai enggak dapat, saudara enggak dapat. Ya, keponakan, paman, sepupu enggak dapat semuanya. Tertutup anak atau tertutup oleh ayah. Syarat yang keempat, wujudul musyariki, adanya orang yang berserikat dengan ukhtun syaqiqah, yaitu ukhtun syaqiqah yang lain. Ya. Nah, tambah yang terakhir sekarang, akhwatu li'ab. Itu paling bawah sebelah kanan. Syaratnya sama, tambah 1. Jadi 4. Apa? Adamu wujudil asyiqqa, tidak adanya saudara kandung, entah laki-laki atau perempuan. Ini ya. Adamu wujudil asyiqqa. Syaratnya sama dengan apa namanya? Ukhtun syaqiqah, cuma tambah 1. Enggak ada saudara atau saudari kandung. Maka tambah panjang. Syaratnya panjang karena memang jauh. Kalau penghalangnya tidak ada, maka bisa jadi 2/3. Tapi kalau ada penghalangnya, maka nggak jadi dapat 2/3. Maka semakin jauh, semakin kecil kemungkinan mendapatkan harta waris, atau semakin kecil jatah yang diterima. Nah, kalau semakin dekat, maka semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan harta waris. Apalagi kalau 5 golongan, 6 golongan nih, pasti dapat kalau hidup. Ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian suami dan istri. Baca. Nah, jadi itu tentang 2/3. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini latihan sebentar. Karena setelah ini amsilah tatbikiyah. Praktek. Mau di satu-satu atau gimana ini? Praktek ngitung waris. Monggo nanti. Ya, kamu nggak ada pertanyaan? Hapus ya. Bismillah.
Nah, teorinya sudah, sekarang tinggal praktek. Monggo nanti yang berminat langsung maju mawon. Salah ndak apa-apa, bener ya alhamdulillah. Amsilah tadbiqiyah. Ini contoh-contoh praktek bagaimana menerapkan ilmu waris. Nomor 1 paling atas sebelah kiri, halaman 13. Tuwufiyat imra'atun an zaujin wa ammin. Seorang wanita meninggal dunia, meninggalkan suami dan paman. Nomor 1 ahli warisnya adalah zaujun, kemudian ammun. Nanti monggo yang mau nanti silakan maju. Salah enggak apa-apa. Nomor 2. Tuwafiyat imra'atun an zaujin wa abin. Seorang wanita meninggal dunia dan ahli warisnya adalah suami dan ayah, abun. Nomor 3. Tuwufiyat imra'atun an zaujin wa akhin syakikin. Seorang wanita meninggal, berarti mayitnya ini wanita, dan ahli warisnya adalah suami dan saudara laki-laki. Zaujun maksudnya suaminya mayit, akhun syakik, saudaranya siapa? Saudaranya mayit, jangan saudaranya zaujun, nah, nanti bingung. Semuanya ini dilihat dari posisi mayit. Sampai nomor 5 ya, nomor 4 sekarang. Tuwfiya rajulun an bintin wa akhin li abin. Seorang laki-laki meninggal dunia dan ahli warisnya adalah anak perempuan bintun dan akhun li abin, saudara seayah. Nomor 5. Tuwufiyat imra'atun an bintin wa abin. Seorang wanita meninggal dunia dan ahli warisnya adalah anak perempuan dan ayahnya. Maksudnya ayahnya mayit. Kira-kira maju satu-satu apa dikerjakan sendiri-sendiri nanti dikoreksi bareng? Atau mau maju silakan wes. Atau garap situ. Atau gini mawon, kalau belum pede, kerjakan di situ nanti kita koreksi bareng-bareng nanti. Yang benar semua siapa? Nah, monggo. Ya, kita beri waktu sekitar 5 menit. Nah, nanti kalau sudah 5 menit tak tanya lagi, sudah selesai atau belum? Boleh lihat catatan, ini belum ujian, ini praktek mawon. Latihan. Jadi kalau jenengan jadi konsultan nanti ditanya ini. Nek salah kok iku bahaya kok. Insya Allah tak salah nggih, insya Allah sampun belajar nggih. Semoga bener. Jadi ini sampai akhir isinya latihan semua nggih. Nah, jadi perlu dilatih memang. Kayak belajar matematika nggih. Belajar forok HP itu ngerti teori tapi kalau nggak dipraktek nggih bisa saged. Belajar rumus Pitagoras. Nah, tapi kalau nggak tahu, nggak pernah latihan ya sama saja nggak bisa. Ya.
Dia harus tahu rumusnya dan tahu prakteknya. Ada yang sudah selesai? Lazan ya, sekalian lazan. Ya. Dibahas bersama-sama atau ada yang mau mengerjakan nomor 1? Oh, sama-sama mau, nggih. Nggih, bukan apa. Yang pertama, mayit meninggal dunia, ahli warisnya adalah zaujun dan amun, suami dan paman. Berarti yang meninggal ini perempuan karena disebutkan zaujun. Ada zaujun. Zaujun dapat berapa? Setengah. Kenapa? Karena mayit tidak punya anak. Nah, jelas nggak terhitung anak sini. Berarti mayit nggak punya anak. Amun dapat berapa? Sisa. Amunnya siapa? Pamannya mayit. Nomor 2. Mayit meninggal dunia dan ahli warisnya adalah zaujun dan abun. Pertanyaannya, zaujun dapat berapa? Kenapa? Siapa yang nggak punya anak? Kalau zaujun ini punya anak apa tidak? Belum tentu. Bisa jadi punya, bisa jadi tidak, tapi tidak pengaruh. Yang penting bukan anaknya ini, tapi anaknya
mayit. Bisa jadi dia sudah punya anak, mungkin sudah anak dari istri yang lama misalkan. Kemudian nikah lagi, istrinya meninggal lagi. Nah, maka karena bukan anaknya mayit, maka tetap dapat setengah. Abun dapat berapa? 1/6 plus sisa ya. 1/6 plus sisa. Karena abun itu abun mayit tak punya anak. Itu kalau ibu. Ibu itu bisa dapat 1/3, bisa dapat 1/6. Kapan ibu dapat 1/3 kalau mayit tidak punya anak? Ini belum bahas ayah ya, belum bahas itu ya, abun ya. Nah, tak cek lagi. Iya betul, 1/6. 1/6 yang bisa 1/3 itu ibu. Jadi kalau bapak itu jatahnya 2, bisa jadi dapat 1/6 saja, bisa jadi dapat sisa saja, bisa jadi dapat 1/6 dan 1/6 dan sisa. Jadi kalau yang dia 1/3 itu ibu. Ya. 1/6 sisa ya. Atau sekalian sisa juga sama saja hasilnya. Nomor 3, mayit meninggal dunia dan ahli warisnya adalah zaujun dan akhun syakik. Zaujun dapat berapa? 1/2. Kenapa? Mayit tak punya anak. Akhun syakik dapat sisa. Sisanya ya 1/2. Ya. Kemudian nomor 4, mayit meninggal dunia, ahli warisnya adalah bintun dan akhun li'abin. Pertanyaannya sebelumnya, yang meninggal ini laki-laki atau perempuan? Nah, bisa laki-laki, bisa perempuan. Karena laki-laki bisa punya bintun, bisa punya akhun li'ab. Begitu pula dengan perempuan. Tapi laki-laki nggak bisa punya suami, dan perempuan nggak bisa punya istri. Nah, kalau ini, mayitnya bisa laki-laki, bisa perempuan, terserah. Nggak masalah. Ya. Tapi kalau disebut suami, berarti ada mayitnya perempuan. Kalau ahli warisnya adalah istri, maka berarti mayitnya laki-laki. Pertanyaannya dalam kasus ini, bintun dapat berapa? Kenapa? Karena sendirian, tidak ada muasir. Berarti 1/2. Nah. Akhun li'ab sisa. Ini gampang. Sudah sisa tok niki. Sik loro kok nek ana 7 misale. Nah. Sik loro niki nggih. Nah, kemudian bintun sama abun. Bintun dapat berapa? 1/2. Abun 1/6 plus sisa. Alhamdulillah. Ini baru 5 yang pertama nggih. Nanti diteruskan pekan depan insyaallah. Latihan-latihan selanjutnya kemudian selesai. Jilid yang pertama. Kira-kira mau diulang apa lanjut jilid selanjutnya? Hah? Diulang lah. Oke, monggo. Oke, sebelum ditutup saya bagikan lu absen nilai 5 absen. Oke. Saya bagikan latihan baru. Tidak tolong banyak. Yang mau mengumpulkan silakan.
Ya. Jazakallah khair. Ada lagi yang mengumpulkan? Kalau tidak ada kita cukup sekian ya. Sudah mau sholat isya. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak. Oh 9:10. Soalnya lah. 9:10. Jenengan pinten Pak? Sesuk mawon. Monggo. Yang absen ya, yang absen ya.